Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di materi kita hari ini. Ya, jadi kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai roles of pharmacist. Ya, jadi dalam hal ini mungkin sebelumnya kita sudah tahu tentang 7-star pharmacist. Ya, tetapi semakin berkembangnya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang apoteker, maka 7-star pharmacist tadi ya berkembang menjadi 10-star pharmacist. Ya, akan kita bahas di pertemuan kita hari ini. Selanjutnya yang melatar belakangi 10-star pharmacist tadi ya adalah standar kompetensi apoteker di Indonesia ya, SKAI ya. Ini dari APTFI, dari IAI gitu ya. Jadi menetapkan ada 10 ya, ini tahun 2016 ya, ada 10 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh apoteker ya sebelum dia melakukan prakteknya. Yang pertama adalah praktek kefarmasian secara profesional dan etik ya. Jadi harus memiliki kemampuan ya untuk melakukan praktek kefarmasian ya secara profesional dan beretika ya. Jadi harus mengikuti kode etik yang berlaku ya. Kemudian yang kedua, optimalisasi penggunaan sediaan farmasi ya. Jadi harus memiliki kemampuan untuk menggunakan sediaan farmasi dengan baik ya, sehingga bisa memberikan outcome terapi yang optimal juga. Kemudian yang ketiga, menguasai dispensing ya. Jadi seorang farmasis itu harus menguasai dispensing, sediaan farmasi dan alkes ya, perbekalan kesehatan gitu. Yang keempat ya, harus mampu memberikan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan ya. Jadi memiliki kemampuan untuk kita memberikan informasi ya, memberikan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi ya tentang sediaan farmasi dan alkes. Bagaimana cara penggunaannya, gitu ya, cara penyimpanannya itu kita harus paham juga. Kemudian yang kelima adalah formulasi dan produksi. Ya, ini harus paham juga bagaimana cara membuat dan memproduksi sediaan farmasi yang berkualitas. Kemudian yang keenam adalah memiliki kemampuan ya untuk preventif dan promotif ya kesehatan di masyarakat ya. Jadi ada upaya preventif dan promotif ya untuk kesehatan masyarakat. Nah, ini bisa kita melakukan promosi kesehatan ya. Farmasis juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan promosi kesehatan. Yang ketujuh adalah pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Ya, jadi pengelolaan itu seorang farmasis dituntut untuk bisa mengelola mulai dari tahap seleksi, kemudian procurement, distribusi dan penggunaan obatnya. Ya, bagaimana farmasis tadi mengelola dengan efektif dan efisien. Berikutnya memiliki keterampilan komunikasi yang efektif gitu ya. Bagaimana farmasis itu ya tadi bisa berkomunikasi tidak hanya dengan pasien saja ya. Kalau dengan pasien ya harus ya. Tetapi farmasis ini juga harus bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain ya. Jadi dengan dokter misalnya, dengan perawat ya. Kita harus menunjukkan harus menguasai ya komunikasi interprofesional ya. Jadi antar tenaga profesional ya yang ada di rumah sakit ya, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kesembilan, memiliki keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal yang baik gitu ya. Jadi karena misalnya di rumah sakit gitu ya,
itu kan suatu organisasi yang cukup besar gitu ya. Jadi kita harus bisa masuk ke dalam organisasi tersebut ya dan memiliki hubungan interpersonal yang baik. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kompetensi diri ya. Jadi harus terus selalu update untuk pengembangan diri ya dengan ya mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar gitu ya untuk meningkatkan kompetensi diri sehingga kita tidak ketinggalan dengan profesi kesehatan yang lain. Kemudian pelayanan kefarmasian ya sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan mempunyai peran penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Ya, di mana apoteker ini sebagai bagian dari tenaga kesehatan harus memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Ya, jadi SDM yang tadi ya memiliki tugas ya dan tanggung jawab ya di suatu pelayanan kesehatan ya terutama pelayanan kefarmasian adalah seorang apoteker ya makanya kita harus sebagai seorang apoteker harus memiliki kompetensi tadi ya 10 kompetensi tadi ya karena tugas kita ya itu tidak mudah ya dan harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya sehingga keterampilan atau kompetensi tadi ya menjadi satu hal yang penting ya sehingga kita bisa mewujudkan tadi pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Nah, sehingga dari latar belakang tersebut ya muncullah 10 Star Pharmacist ya. Jadi dulu yang dikembangkan oleh WHO adalah ada 7 peran yang semula harus dilakukan seorang apoteker ya sesuai dengan tingkat kompetensinya ya oleh WHO ini ya. Kemudian di dalam perkembangannya ini ditambahkan 3 peran tambahan ya yang dikenal dengan 10 Star Pharmacist. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, seorang apoteker harus memiliki dan memelihara tingkat kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. Ya. Dengan menjalankan peran sebagai 10 Star Pharmacist. Ya. Apa saja 10 Star Pharmacist tersebut? Yang pertama, farmasis itu sebagai caregiver atau pemberi pelayanan, ya, pelayanan kepada pasien. Kemudian yang kedua sebagai decision maker ya, pengambil keputusan ya, keputusan pengobatan gitu ya misalnya. Kemudian yang ketiga sebagai komunikator ya, harus bisa berkomunikasi dengan pasien, dengan tenaga kesehatan yang lain ya. Kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif. Kemudian sebagai leader atau pemimpin, lalu manajer ya, mengelola pasien, mengelola perbekalan farmasi gitu ya. Kemudian lifelong learner ya harus belajar terus sepanjang hidup ya karena perkembangan ilmu kesehatan, ilmu kefarmasian itu juga tidak berhenti ya, selalu akan berkembang terus ya sehingga kita mau tidak mau harus update begitu. Kemudian teacher atau pengajar, kemudian researcher atau peneliti, kemudian entrepreneur atau wirausahawan ya. Dan yang ke-10 ya, agen for positive change ya. Jadi agen untuk perubahan yang positif begitu. Jadi kita harus bisa membuat perubahan ya. Bagaimana sih pelayanan kefarmasian yang lebih baik lagi. Oke, yang pertama, 10 Star Pharmacist tadi adalah sebagai caregiver ya. Pharmacist itu sebagai caregiver atau pemberi pelayanan. Apotek sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk pelayanan klinis, analitis, teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya, misalnya di PP 51 tahun 2009. Apoteker harus berinteraksi dengan pasien baik individu maupun kelompok ya. Jadi pasien secara personal maupun kelompok pasien begitu. Dan harus mengintegrasikan pelayanan pada sistem pelayanan kesehatan secara berkesinambungan
dan dilakukan dengan kualitas yang paling bagus gitu. Nah, caregiver ini ya contohnya adalah ya kita memberikan pelayanan obat, memberikan pelayanan konseling, konsultasi, monitoring, visit ya. Itu dengan pasien tadi ya. Jadi ada interaksinya ya. Jadi kita memberikan pelayanan tentang obat ya kepada pasien. Jadi tidak hanya obatnya saja tetapi sampai ke komunikasi informasi ya yang diperlukan oleh pasien. Selanjutnya decision maker atau pengambil keputusan ya. Di sini apoteker harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Ya, baik manusia, obat, bahan kimia, peralatan, prosedur dan yang lain sebagainya secara efektif dan efisien. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kemampuan dan keterampilan apoteker perlu dievaluasi dan hasil evaluasinya menjadi dasar dalam penentuan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan. Ya, jadi harus bisa mengambil keputusan ya, keputusan pengobatan. Apakah misalnya merekomendasikan obatnya harus dihentikan atau obatnya harus diteruskan gitu ya. Supaya hasil pengobatannya lebih optimal gitu misalnya. Dan untuk mencapai tadi ya harus memiliki kemampuan ya, kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Ya, dan itu dievaluasi ya apabila nanti ternyata kurangnya di sini gitu ya. Jadi apoteker tersebut harus mengambil pelatihan ya atau pendidikan tentang hal tersebut gitu. Yang ketiga adalah komunikator ya. Komunikator, apoteker harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan pasien maupun tenaga kesehatan yang lain ya sehubungan dengan terapi pasien gitu. Ya, kita harus berkomunikasi dengan dokternya gitu ya, yang merawat pasien tersebut, harus dengan pasiennya juga, harus dengan misalnya perawat ya, yang memberikan obatnya nanti gitu. Nah, itu kita harus memiliki kemampuan komunikasi tersebut ya. Baik komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. Oleh karena itu, seorang apoteker harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik ya, tadi dengan semuanya ya. Baik meliputi verbal, ya, non-verbal, kemampuan mendengar, kemampuan menulis ya untuk menyampaikan hal yang yang penting gitu misalnya. Kemudian kemampuan untuk bertanya juga ya dalam komunikasi, misalnya kita mau melakukan konseling kan kita harus menggali informasi dulu ya kepada pasien tentang apa yang dia alami, apa yang dia rasakan terkait dengan penggunaan obatnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan bisa menggali masalah yang lebih dalam ya sehingga kita bisa memilihkan alternatif penyelesaian masalah ya, kita dituntut juga harus memiliki kemampuan untuk bertanya gitu ya. Bagaimana kita harus bertanya untuk mendapatkan jawaban yang lebih dalam, lebih luas begitu. Ya. Misalnya dengan memberikan pertanyaan yang terbuka ya, open-ended question misalnya. Ya. Dan untuk misalnya memastikan sesuatu ya kita gunakan yang close-ended question. Ya, jadi kemampuan komunikasi ini harus kita asah juga ya, karena ini salah satu keterampilan juga ya yang harus dimiliki oleh farmasis. Nah, misalnya untuk komunikator ini misalnya konseling, konsultasi obat, ya visite ke bangsal ya. Ini contoh bentuk komunikasi ya antara pasien dengan apoteker. Kalau melakukan visit ke bangsal, ya misalnya kita mau bareng sama dokter ya, di situ ya kita harus berkomunikasi dengan baik juga ya, bersama dengan dokter. Selanjutnya adalah leader atau pemimpin. Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin ya. Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian mengambil keputusan
yang empati dan efektif, serta kemampuan mengkomunikasikan dan mengelola hasil keputusan tersebut. Ya, jadi dia sebagai pemimpin, ya, misalnya saja pemimpin di instalasi farmasi gitu ya, jadi dia harus memiliki jiwa kepemimpinan, ya, dan mengambil keputusan-keputusan strategis yang efektif, yang menunjukkan empati gitu ya, dan mengelola memiliki kemampuan mengelola hasil keputusan yang sudah dia ambil gitu. Star farmasis berikutnya adalah manajer atau pengelola. Nah, di sini apoteker harus mampu mengelola sumber daya, baik manusianya, SDM-nya, sumber daya keuangan, ya, sumber daya sarana prasarana, sumber daya obatnya, ya, dan sumber daya informasi, ya, SIM, ya, secara efektif. Apoteker harus tanggap terhadap kemajuan teknologi informasi dan bersedia berbagi informasi tentang obat dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan obat. Apoteker merupakan seorang pengelola dalam berbagai aspek kefarmasian ya, sehingga kemampuan ini harus ditunjang oleh kemampuan manajemen yang baik ya. Jadi si farmasis atau apoteker ini dia sebagai pengelola, misalnya pengelola obat ya, kemudian nanti misalnya manajer produksi gitu ya, kemudian manajer QA, QC gitu ya. Nah, itu juga kompetensi sebagai seorang pengelola ini sangat dibutuhkan gitu. Selanjutnya adalah lifelong learner ya, belajar terus-menerus panjang hidup. Apoteker harus terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesi melalui pendidikan berkelanjutan. Ya. Kemudian harus belajar mulai dari kuliah ya, dan semangat belajarnya harus tetap terjaga meskipun sudah tidak kuliah lagi, sudah bekerja gitu ya. Jadi harus tetap belajar terus-menerus ya untuk selalu update keahlian, keterampilannya ya, itu harus selalu up to date ya. Dengan perkembangan ilmu kesehatan, terutama ilmu kefarmasian ya. Sehingga ketika kita melakukan praktek profesi ya, kita tidak ketinggalan dengan dengan tenaga kesehatan yang lain gitu. Ya. Dan di sini juga mempelajari cara belajar yang efektif gitu. Ya, bagaimana cara belajar yang efektif? Ya, karena kita kan harus belajar terus-menerus seumur hidup ya. Jadi gimana caranya gitu ya? Misalnya ya kita tadi ikut kuliah, ikut seminar, ikut pelatihan gitu ya. Jadi bisa terus update ya dalam perkembangan ilmu kesehatan maupun ilmu kefarmasian. Yang ketujuh adalah teacher atau pengajar ya. Jadi salah satu tanggung jawab seorang apoteker adalah membantu melalui pendidikan dan pelatihan ya generasi masa depan apoteker dan masyarakat umum ya. Jadi kita memberikan pengajaran kepada misalnya ada calon-calon apoteker yang magang di tempat kita praktek gitu ya, misalnya kita harus mengajari gitu ya. Jadi meneruskan pengetahuan pendidikan ya yang kita miliki ke generasi berikutnya begitu ya. Dan masyarakat umum juga ya. Kemudian mode dinamis farmasi dalam mengajar tidak hanya mengimpor keterampilan dan pengetahuan saja, tetapi juga menawarkan kesempatan bagi profesional untuk mendapatkan pengetahuan baru. Ya, jadi di sini contohnya ya farmasis ya juga memberikan pendidikan pelatihan juga kepada apoteker-apoteker yang sudah ada gitu ya. Misalnya apoteker di rumah sakit yang di bidang sitotoksik misalnya ya, yang dia
mengerjakan sitotoksik, dia memberikan pelatihan sitotoksik kepada sejawat lain yang tidak ada di bidangnya, sehingga bisa update juga pengetahuannya begitu. Ya, jadi di sini farmasis bisa sebagai pengajar juga, ya, pengajar di institusi kesehatan atau pengajar pada saat mahasiswa praktek di rumah sakit misalnya, ya, dan juga mengajar bagi sejawat apoteker yang lain. Berikutnya yang ke-8 adalah researcher atau peneliti, ya. Nah, di sini apoteker harus selalu menerapkan prinsip atau kaidah ilmiah dalam mengumpulkan informasi, sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, dan memanfaatkannya dalam pengembangan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian tersebut. Ya, jadi sebagai farmasis, ya, kita harus selalu menggunakan evidence base, ya. Misalnya dalam secara saintifik, farmasi praktis, health system gitu ya, yang secara efektif akan memberikan masukan ya terhadap pengobatan yang rasional di dalam healthcare team ya, tim pelayanan kesehatan. Nah, di sini sebagai researcher, farmasis harus bisa meningkatkan ya accessibility ya dari informasi kesehatan ya untuk publik dan untuk profesional healthcare yang lain gitu ya. Sehingga di sini peran kita melakukan penelitian-penelitian begitu ya yang bisa memberikan informasi tersebut ya, informasi yang benar dan tidak bias, sehingga informasi itu mudah diakses begitu ya, dan digunakan bisa sebagai evidence base gitu. Yang ke-9 adalah entrepreneur ya atau wirausaha. Seorang farmasis atau apoteker diharapkan bisa terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat. Ya, misalnya dengan mendirikan perusahaan obat, kosmetik, makanan, minuman, alat kesehatan gitu ya. Baik skala kecil maupun skala besar ya. Bisa juga apotek begitu ya. Nah, ini tadi ya, apoteker harus bisa sebagai seorang yang biasa kita sebut adalah pharmapreneur ya. Jadi kita bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan begitu ya. Jadi kita harus memiliki inovasi untuk bisnis farmasi yang baru gitu ya. Sehingga bisa memperkuat meningkatkan pengalaman pasien dan memperkuat bisnis gitu ya, bisnis yang kita bangun begitu. Berikutnya adalah seorang farmasis itu sebagai agen for positive change ya, jadi agen untuk perubahan yang positif gitu. Ya, di sini farmasis harus bisa memulai untuk membuat sebuah perubahan gitu ya di dalam praktek kefarmasian untuk meningkatkan patient care atau pelayanan pasien, farmasi service, dan interprofessional collaboration gitu. Ya, jadi bisa meningkatkan atau membangun, merubah farmasi ke arah yang lebih baik lagi dari sisi pelayanannya, dari sisi pharmaceutical care, dari sisi komunikasi interprofesional gitu. Nah, itu kita harus memulainya ya, harus berani memulai untuk perubahan yang positif tadi. Konsep 10 star farmasis ya menjadi gambaran profil masa depan farmasis. Sedangkan filosofi farmasis yaitu pharmaceutical care secara luas identik dengan good pharmacy practice. Sehingga dapat dikatakan bahwa good pharmacy practice ini adalah jalan untuk mengimplementasikan pharmaceutical care melalui 10 star farmasis. Ya, jadi kompetensi yang ada di dalam 10 star farmasis tadi harus dimiliki oleh semua apoteker ya, sehingga kita bisa mewujudkan
good farmasi praktis dan pada akhirnya bisa memberikan pelayanan yang profesional kepada pasien gitu. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan untuk 10 Star Pharmacist. Ya, semoga kedepannya nanti kita bisa mengaplikasikan ya kompetensi kita yang tertuang dalam 10 Star Pharmacist tadi untuk bisa menjadi farmasis yang profesional. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.